Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang akan membahas tentang modul 7, yaitu tentang modular dengan mata kuliah coding yang diampu oleh Ibu YK Hindriani. Baiklah, materi pertama akan dibahas oleh Elisa. Kepada Elisa, dipersilakan. Baiklah, pada program pertama saya akan menjelaskan. Yang pertama, pada program ini kita menggunakan bahasa C, yaitu input stdio, yaitu library standar input output. Kegunaannya yaitu untuk memanggil fungsi F dan fungsi-fungsi lainnya yang ada pada program ini. Selanjutnya yaitu ada char huruf sama dengan tanda petik C. Selanjutnya ada char huruf sama dengan tanda petik C. Ini merupakan di mana variabel huruf pada tipe data char mengandung nilai C atau data C. Ini merupakan variabel global karena ada di luar kelas pertama, yaitu int main. Selanjutnya yaitu ada void cetak huruf. Ini merupakan kelas untuk mencetak huruf pada variabel cetak D. Selanjutnya di bawahnya yaitu ada printf. Printf digunakan yaitu fungsi untuk mengeluarkan output pada program ini. Di sebelahnya juga ada %c yaitu untuk huruf. Kemudian ada int main, merupakan metode main yang digunakan untuk memulai program baru. Di sampingnya ada kurung karawal yang digunakan untuk memulai program tersebut. Selanjutnya ada cetak huruf, merupakan cetak huruf yaitu void cetak yang telah saya jelaskan di atas tadi. Ini merupakan variabel lokal karena berada pada program utama yaitu metode main tadi. Selanjutnya di bawah yaitu ada printf huruf sama dengan %c. Ini merupakan perintah untuk mencetak huruf yang mengandung nilai C atau data C. Ini merupakan variabel lokal yang dicetak. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada getchar. Ini merupakan fungsi dalam sebuah pemrograman untuk mengakhiri suatu program. Hanya segitu pembahasan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Kepada moderator dipersilakan. Terima kasih kepada Elisa. Untuk program Elisa ini sudah berhasil dan akan kita coba untuk merun dan komplainnya. Dan ini hasilnya. Maka dari program Elisa tersebut dapat disimpulkan bahwa program tersebut sudah berhasil karena sudah di saat di-run memunculkan hasil yang sudah disebutkan oleh Elisa tadi, yaitu akan menghasilkan huruf C atau angka C. Baiklah, selanjutnya materi dari Rahmatul Aini. Kepada Rahmatul Aini dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang menentukan variabel I sebagai variabel eksternal. Variabel global merupakan variabel yang dideklarasikan di luar fungsi dengan sifat dapat diakses oleh semua fungsi dan jika tidak diberi nilai secara otomatis diinisialisasi dengan nilai sama dengan 0. Contohnya pada program ini yaitu pada baris pertama pada program global 1C dan selanjutnya pada baris ketiga itu merupakan galeri untuk memulai sebuah program. Selanjutnya pada baris kelima di print nilai awal yaitu integer I sama dengan 254. Nah, pada baris keenam itu untuk memulai program juga. Lanjut pada baris ke-8, itu juga merupakan awal untuk memulai sebuah program. Pada baris ke-10 sampai 11, integer I ditambah 5 dengan hasil akhirnya nanti adalah 259. Nah, begitu juga pada baris seterusnya ditambah 1 dari hasil integer sebelumnya. Nah, nanti maka nilai akhirnya
akan menghasilkan 260 dan 261. Nah, maka dari itu, terlihat bahwa I hanya dideklarasikan di bagian atas program dan tidak dideklarasikan lagi dalam fungsi main maupun tambah. Maka dari itu, I merupakan variabel global, maka dapat digunakan oleh kedua fungsi tersebut. Namun, ada satu hal yang perlu diketahui, bahwa variabel global haruslah dideklarasikan sebelum didefinisi fungsi yang akan digunakannya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rahmatul Aini untuk presentasi programnya. Baiklah, untuk berhasil atau tidaknya, kita akan mencoba merun pemrograman dari Rahmatul Aini. Baiklah, dapat kita lihat di sini menghasilkan dari hal yang dijelaskan oleh Rahmatul Aini, yaitu memunculkan poin-poin yang telah dijelaskan oleh Rahmatul Aini, maka dari itu program ini berhasil. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, pemrograman kali ini yaitu tentang menjelaskan fungsi apa yang digunakan. Pada program ini, fungsi yang digunakan yaitu sesuatu. Bagaimana kita bisa menentukan fungsi ini sesuatu atau tidak? Dari tampilan program saja sudah dapat kita lihat dari nama yang telah dicantumkan atau yang akan diprogramkan, yaitu sesuatu. Dari program ini, fungsi yang digunakan yaitu non-void, yaitu tanpa kata kalimat void. Baiklah, untuk hasil program ini dapat kita lihat. Yang dihasilkan sini hanya NI, dikarenakan dalam pemrograman yang dimasukkan hanya kalimat NI. Dan untuk teman-teman yang ingin mencoba fungsi dari pemrograman modular ini, dapat memasukkan kalimat yang ingin diselesaikan atau yang ingin diprogramkan. Itu tergantung kepada teman-teman. Di sini terdapat kalimat yang dimasukkan itu harus sesuai dengan masukan awal, karena saat pemanggilan fungsi harus menyertakan judul awalnya. Jika tidak, karena fungsi itu tidak dapat dipanggil kembali karena tidak sesuai dengan judulnya yang bagian atas. Baiklah, itulah materi dari saya. Saya lanjutkan kepada teman saya, Regina Fadila. Baiklah, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan saya Regina Fadila dengan NIM 21042199. Sebelumnya kalau saya mencari rata-rata yaitu jumlah data dibagi banyaknya data. Yang pertama itu saya menggunakan dua header di dalam program yaitu IOStream untuk menangani input-output program dan Genio untuk menahan layar agar tidak tertutup secara otomatis melalui function get. Dalam fungsi utama, saya membuat 5 variabel dengan 3 dengan tipe integer dan 2 dengan tipe float. Terus masukkan atau ketikkan using namespace. Using namespace berfungsi untuk menyajikan perintah atau deklarasi kepada sebuah aplikasi compiler. Jangan lupa titik koma, yaitu terminator pertanyaan, artinya setiap pertanyaan harus diakhiri dengan titik koma. Di bawahnya itu ketikkan in main. Di sini wajib kita sertakan dengan return jika menggunakan in-main tersebut. Terus selanjutnya itu buka tanda kurung kurawal, terus ketikkan in untuk bilangan bulat, terus di sampingnya itu variabel in. Itu berfungsi untuk inisialisasi nilai awal pada perulangan for. Nilai dari variabel ini akan dilakukan instrumen yang nantinya akan dipakai untuk mengakses index array. Variabel n berfungsi untuk jumlah nilai yang akan kita hitung rata-ratanya. Terus variabel array data 50 ini yaitu yang akan kita tampung dari setiap nilai yang diinput
dimasukkan oleh user. Nah, di sini tergantung kita memasukkan data. Variabel jump berfungsi untuk menampung nilai total dari keseluruhan data yang dijumlahkan. Variabel rata berfungsi untuk menampung hasil dari nilai total jump yang dibagi dengan jumlah data. Terus alur program ini memasukkan banyaknya data yang akan dihitung rata-ratanya, kemudian masukkan nilai berdasarkan banyak data yang di-input. Pertama, tuliskan code, terus beri tanda shift right untuk menggeser variabelnya ke kanan. Beri tanda petik menyatakan bahwa cetak tulisan pada tampilan. Ketikkan banyaknya data, terus beri sama dengan terakhir beri titik koma setiap kalimat. Ketik chain berfungsi untuk proses input atau menerima data masukan. Beri tanda shift left untuk menggeser variabel ke kiri. Terus selanjutnya masukkan lagi code beri tanda shift right dan masukkan INDL berfungsi untuk mengatur pindah baris. Terakhir titik koma. Di bawahnya itu kita tuliskan for berfungsi melakukan pernyataan secara berulang-ulang. Buka kurung, tulis I, tulis sama dengan O. Maksudnya itu hitungan awal untuk perulangan, beri tanda titik koma. Tulis hitungan I sampai N. Lalu I plus plus, maksudnya itu perulangan ditambah. Buka kurung kurawal lagi, setelah itu tulis code, beri shift left, terus tanda panah 2. Atau tanda panah 2. Beri tanda petik, tulis data setelah di samping tanda petik tadi, terus beri lagi shift left, tulis I tambah I, beri lagi shift, lalu beri tanda petik lagi, beri sama dengan dan terakhir titik koma. Di bawahnya tulis chain, beri shift right, tulis data, beri tanda kurung kurawal, terus di dalamnya masukkan I dan titik koma. Tulis jump tambah sama dengan, itu masukkan pengisian dan penambahan. Tulis data kurung I, terus tanda titik koma. Selanjutnya itu tulis di bawah kurung kurawal rata sama dengan jump per N, beri titik koma. Terus masukkan code, terus shift left dan INDL terakhir titik koma. Terus masukkan code, terus shift left lagi, beri tanda kutip, masukkan nilai total, beri sama dengan di samping tanda kutip. Masukkan lagi shift left, terus masukkan jump, shift left lagi, dan INDL terakhir titik koma. Masukkan code, terus shift left, tanda petik, masukkan nilai rata-rata, terus nama dengan di samping kutip, shift left, terus rata shift left, lagi terakhir INDL terus titik koma. Terakhir masukkan get sebagai penutup program. Jadi bisa di itu Nah, jadi itu programnya. Saya kembalikan kepada ketua. Terima kasih kepada Regina Fadila. Dari hasil penjelasan program tersebut dapat kita lihat bahwa program tersebut berhasil karena memunculkan hasilnya di sini bahwa kita dapat mengetikkan banyak data yang ingin kita ketik yang sesuai dijelaskan oleh Regina Fadila tadi. Terima kasih kepada Regina Fadila. Selanjutnya pemrograman oleh Zahara Ramadhani. Kepada Zahra dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Zahra Ramadhani, NIM 2104229. Baiklah, saya akan menjelaskan program yang telah saya buat. Yang pertama adalah include stdiuh, yaitu adalah bahasa pemrograman C yang digunakan untuk menginput-output suatu program. Singkatan stdiuh adalah standar input-output. Kedua yaitu include string. Dalam pemrograman komputer, dalam sebuah deret simbol, tipe data string digunakan untuk menyimpan barisan karakter. Selanjutnya, yaitu inMine. inMine berfungsi sebagai fungsi utama, sebagai starting point untuk suatu program. Di bagian pertama, ada dua buah array of char dengan panjang array 20 yang diberi nama variabel S nama dan variabel S nama orto. Selanjutnya, ada 3 buah variabel dengan tipe data integer yang diberi nama integer umur, integer orang tua, dan integer selisih. Selanjutnya, printf, buka kurung, petik 2 nama, titik 2,
eh, titik koma. Selanjutnya scanf, yaitu buka kurung, petik 2, persen S, yaitu adalah simbol untuk menampilkan nilai string. Selanjutnya adalah printf, buka kurung, petik 2 umur, titik 2, tutup kurung, titik koma. Dan selanjutnya yaitu bagian scanf, yaitu ada persen S dan S nama orang tua. Di sana persen S adalah berfungsi sebagai simbol untuk menampilkan nilai string, dan selanjutnya yaitu scanf persen D, yaitu persen D adalah untuk tipe data integer yang digunakan sebagai simbol untuk menampilkan angka atau angka desimal. Selanjutnya adalah integer selisih sama dengan hitung, baris bawah selisih, buka kurung, integer umur orang tua, koma, integer umur, tutup kurung, titik, koma. Selanjutnya adalah if, integer selisih sama dengan 15. If digunakan, fungsinya sangat penting peranannya untuk seluruh bahasa, berfungsi menjalankan suatu segmen berdasarkan kondisi tertentu operator logikal. Selanjutnya adalah else, yaitu else merupakan lanjutan dari fungsi if, di mana jika kondisi benar maka statementnya akan dilaksanakan. Baiklah, mungkin yang dapat saya jelaskan sampai di situ. Saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Zahra Ramadhani yang telah menjelaskan bagian pemrogramannya. Untuk itu, mari kita run apakah programnya berhasil atau belum. Nah, di sini dapat kita lihat program dari Zahra sudah berhasil karena sudah memunculkan hasil yang dijelaskan oleh Zahra tadi, yaitu kita dapat mengetikkan nama sesuai keinginan kita. Baik, terima kasih kepada Zahra. Selanjutnya, penjelasan dari Raihan Owen. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 parameter yang ada di dalam sub program di atas tadi yang dijelaskan. Sebelumnya parameter itu terbagi 2. Yang pertama adalah parameter formal. Parameter formal adalah variabel yang ada pada daftar parameter dalam definisi fungsi. Dalam subprogram ini terbagi 2, yaitu 1 nama dan umur orang tua, dan yang kedua adalah silakan masuk dan larang masuk. Yang kedua adalah parameter aktual. Parameter aktual adalah variabel yang dipakai dalam pemanggilan fungsi. Dalam subprogram ini parameter aktualnya adalah beda A dikurang B. Mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Raihan Owen. Dikarenakan materi dari Raihan Owen ini yaitu penjelasan bagian dari modular dan tidak menggunakan pemrograman, maka materi namun dapat digunakan Raihan Owen. Baiklah, pemrograman selanjutnya kepada Rahayu Ningsih. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahayu Ningsih, NIM 21042195. Pada program saya adalah disuruh mengubah algoritma ke dalam bahasa C. Pada baris pertama, dapat kita lihat yaitu include.studio.h. Pada baris pertama ini, terdapat include. Perintah include digunakan untuk memasukkan sebuah file khusus yang memungkinkan kita untuk mengakses berbagai fitur tambahan dalam bahasa C. File studio.h berisi kode program agar nantinya kita bisa mengakses perintah printf. Pada baris kedua terdapat include string.h, yaitu karakter string yang dituliskan di antara tanda petik ganda yang digunakan pada fungsi printf dan puts. Pada baris keempat yaitu inMine. Struktur main sendiri pada dasarnya merupakan sebuah fungsi. Isi dari fungsi ini diawali dan diakhiri dengan tanda kurung kurawal
Yang di dalam tanda kurung inilah isi dari kode program penyusunan fungsi main ditulis. Kode in sebelum main menandakan nilai kembalian atau hasil akhir dari fungsi main. Kode in merupakan singkatan dari integer, yakni tipe data angka bulat. Selanjutnya, pada baris ke-6 dan ke-7 adalah merupakan variabel char atau karakter, yang artinya tipe data dasar yang terdiri atas satu buah angka, huruf, tanda baca, atau karakter khusus. Pada variabel baris ini artinya yaitu variabel nama dan nama ortu bisa menampung 19 karakter dan satu karakter lagi menjadi data untuk 0. Selanjutnya pada baris ke-8 yaitu variabel in umur, umur ortu, dan selisih, yakni tipe data angka bulat, dan variabel selisih dapat kita gunakan untuk mencari selisih umur. Pada baris ke-10 yaitu double slice input data. Double slice artinya menulis komentar untuk mempermudah programmer untuk mengidentifikasi coding. Pada baris ke-11 yaitu merupakan instruksi mencetak tulisan. Sebelumnya perintah printf digunakan untuk menampilkan sesuatu ke layar. Perintah ini merupakan bagian dari stdio.h. Teks yang ingin ditampilkan ditulis dalam tanda kurung dan dalam tanda kutip 2. Seperti yang kita lihat dalam program ini, kemudian fungsi slice n untuk spasi dan juga baris baru. Setelah kurung, penutup perintah printf harus ditutup dengan titik koma, tanda titik koma. Setiap perintah bahasa C harus diakhiri dengan tanda ini, kecuali beberapa perintah. Jika lupa menambahkan tanda titik koma di akhir sebuah perintah, maka akan error yang sangat sering terjadi. Pada baris ke-13 sampai 20 ini merupakan memasukkan data nama dan umur. Terdapat fungsi printf dan scanf. Printf yang memiliki fungsi untuk menampilkan semua jenis output, dan scanf yang berfungsi untuk menginput data berupa numerik, karakter, dan string. Untuk mencari umur atau usia digunakan simbol %D. Untuk menampilkan data bilangan bulat atau integer. Kemudian untuk memasukkan nama maka digunakan %S untuk menampilkan data string atau berguna untuk menampilkan hasil dari baris. Setelah itu harus mendeklarasikan sebuah simbol N yang berguna untuk mengambil variabel, setelah itu dipanggil variabelnya. Pada baris ke-23 merupakan selisih integer selisih sama dengan integer umur ortu dikurang integer umur, yaitu mencari selisih umur dengan menggunakan rumus A dikurang B. Pada baris ke-24, untuk menampilkan hasil selisihnya menggunakan printf, kemudian memasukkan kalimat yang ditanya, dan dilanjutkan dengan %D dikurang %D dan sama dengan %D, dan memanggil variabel umur ortu, dan selisih. Selanjutnya pada baris ke-26 yaitu menggunakan operasi boolean. Program pada baris ini akan mengeluarkan pesan sesuai input pengguna. Jika pengguna menginput umur di atas lebih atau sama dengan 15, maka program akan mengeluarkan pesan valid silakan masuk, dan jika umur di bawah 15, maka program akan mengeluarkan pesan tidak valid dilarang masuk. Pada baris ke-32 yaitu return 0 merupakan nilai kembali dari fungsi main, akan mengembalikan nilai 0 setelah dieksekusi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rahyuningsih untuk programnya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa program dari Rahyuningsih itu sudah berhasil. Dari penjelasannya tadi, kita tinggal memasukkan nama yang sesuai dengan keinginan kita. Baiklah, terima kasih kepada Rahyuningsih. Selanjutnya presentasi oleh Video Delphi Tamasya. Baiklah, mungkin teman kita Video Delphi Tamasya itu terganggu jaringannya. Pemrogramannya akan saya jelaskan sendiri. Di sini sudah ditampilkan hasil dari
pemrograman bahwa pemrograman dari video Idul Fitri sudah berhasil karena di sini sudah menghasilkan bentuk pemrograman. Baiklah, itulah materi dari kami kelompok 7. Kesimpulan dari programan modular yaitu dapat dilihat penjelasan dari program modular adalah pembagian program ke dalam modul-modul yang lebih kecil sehingga dapat menghindari penulisan teks program yang sama berkali-kali dan juga memudahkan dalam melakukan pelacakan kesalahan dalam program yang sedang tidak diketahui atau yang sedang kita buat. Program modular ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, masalah yang kompleks dapat dijadikan masalah yang lebih sederhana. Dan yang kedua, masalah yang kompleks juga dapat dibagi menjadi modul-modul yang lebih sederhana. Dan yang ketiga, bisa juga mencari kesalahan relatif lebih mudah karena alur logika yang lebih jelas. Ataupun kesalahan juga dapat dialokasikan dalam satu modul. Selain itu, program modular ini memiliki beberapa keuntungan bagi yang membuatnya, yaitu yang pertama, pemrogramannya lebih pendek, mudah dibaca dan dimengerti, mudah didokumentasi, mengurangi kesalahan dan juga mudah mencari kesalahan, dan yang terakhir, biasanya kesalahan yang bersifat lokal. Dengan belajar tentang program modular ini, dapat mengetahui pemrograman modular dengan tepat, konsep drive dan sequencer dengan tepat, konsep coupling dengan tepat, hingga membuat program lain yang sangat berguna bagi mahasiswa. Sekian, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 7. Dari berakhirnya kesimpulan tadi, berakhir pula kegiatan kelompok kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.